Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cedakmu, cerita dalam kepalamu. Ceritakan itu sedikit meskipun tidak lucu, nggak apa-apa. Ya. Oke, malam ini aku ngobrol lagi dengan Uzair. Ya, ngobrolin tentang hal-hal yang perlu diobrolin lah setidaknya. Karena 1 minggu ini gimana ya rasanya kalau nggak ngobrol itu rasanya tidak ada hal yang dikeluarkan gitu. Cara kayak sampah ini kita nggak buang sampah sama sekali begitu. Ini udah numpuk banget itu. 1 minggu kita hampir nggak ngapa-ngapain ya, paling ya paling aktivitas biasanya kan. Aku ngajar, aku juga ngajar gitu kan ya. Iya. Tapi minggu ini aku bener-bener hektik banget sampai aku gundul nih. Hektik banget sebenarnya. Alasannya kenapa aku botak itu. Sebenarnya ya ada beberapa alasan. Karena tepat di hari Kamis kemarin itu satu sekolahan khususnya murid-muridnya itu potong massal bahasanya. Potong massal semuanya dipangkas dan bla. Ada program CSR dari perkumpulan para barber. Barber di Jawa Timur gitu. Sewangar ya. Apa jargonnya dari santri untuk negeri. Akhirnya mereka memberikan potong gratis. Jadi semuanya sih hampir 1.000 siswa kemarin itu tuh dipotong. Berapa jam itu? Wah, itu mulai jam 8 sampai jam 11 kalau nggak salah. Itu beres di situ. Terus habis itu aku kan mikir kan yo. Arek potong kabeh rek gitu. Kayaknya aku potong juga asik kayaknya. Aku pengen merasakan bagaimana yang dirasakan anak-anak begitu. Ternyata yo banyak kondisi yang akhirnya tak rasakan begitu ketika botak gitu. Dimana rambut itu adalah apa ya bahasanya mahkota gitu loh ya. Kebanggaan laki-laki. Kepercayaan diri seseorang simbol. Gitu kan, ya. Tapi ketika botak bener-bener isin aku. Hampir nggak pernah lepas topi. Neng kafe gini katanya tak buka itu. Lucu gitu loh. Lucu loh. Mesti struktur kepalaku itu sebenarnya ya pantas gak pantas lah ya. Sebenarnya gak pantas karena belum terbiasa juga botak ini. Terus habis itu struktur kepalaku juga apa ya tidak sesuai, menurutku tidak sesuai ketika aku botak. Tapi ya itulah tak nikmati. Fun fact-nya sih, aku menemukan fun fact bahwa ketika botak ya, selain malu tadi ya, itu pas waktu kena panas, wah rasanya panas banget, keringetan kayak wakai bolote. Ya, ketika siang hari gitu, aku harus kopiahan, aku harus topian. Itu 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 60 menit. Iku rasanya panas banget mesti. Iku wis kayak umup gitu. Akhirnya aku menyadari bahwa itu manfaat rambut ternyata meredam panas. Serius, Pak. Jadi ketika botak itu gampang banget umup bener. Rambut itu gampang banget panas. Menguap lah ya. Apalagi kena matahari secara langsung. Wah, itu rasanya tercep sirah. Aduh, aku belum itu pengalaman pertama aku sih, tapi aku menikmati banget sebenarnya. Terus arek-arek juga respect. Wah, keren, Pak. Keren banget dulu. Enggak, masalahnya gini, kenapa kok harus potong botak ya? Kan istilahnya ini potong massal nih ya. Apa karena memudahkan aja untuk bisa potong maksudnya model paling gampang untuk dipotong segitu banyaknya orang itu botak ngono kan. Mungkin ya wis lah lek botak langsung rek itu gitu kan. Salah satu alasan yang mungkin tak iyakan, tapi tepatnya kan aku gak paham ya kemarin itu aku nggak bisa konfirmasi satu persatu. Misalnya aku ngobrol sama satu orang tukang potongnya kan nggak mungkin jadi data. Sehektik itu kan ya. Kan itu ada sekitar 60-an orang ya barber. Ketika tak tanyain semuanya kenapa potong mereka bawa alat sendiri tuh. Ya iyalah, bawa kaca juga enggak lah. Wis arek-arek wis pokoke tidak diberikan kesempatan untuk melihat dirinya sendiri atau request gitu loh. Kamu potong apa? Bener-bener kayak dibelejeti ngono ya. Buset. Dibelejeti lah, terlalu ekstrim lah bahasannya. Ya maksudnya
mesti ya memang keterbatasan ya. Ketika kalau misalkan dikasih kaca satu-satu kan seberapa luas Ya capek lah, tempatnya kan, pasti ya. capek lah. Terus misalnya dikasih request gitu, arah-arah ngomong request. Aku model ini, model Nggak ini. cukup 10 Wah, 15 itu menit sampai kan. 12 jam 12 ya kelakon. Katakan misalkan 60 orang satu sesi, kali berapa Nggak sesi? sampai 60, paling satu orang ya itu soal 5 menit 10 menit kemarin itu. Karena gerak langsung kan. Cepet yo. Gerak. Wah, 10 menit selesai. 10 menit yo. Buset. Itu berarti Ya, antrene langsung cepet botak, gitu. Aku emang gini arek-arek loh kok cepet banget ya. Ya bener sih, soalnya dibotak ya. Soalnya paling ya dirapikan pinggir-pinggir gini aja. Maksudnya dikasih apa ya pasalnya ya. Fading. Ya gitu doang. Tapi ini bener-bener habis. Tinggal berapa mili? 6 mili paling. Ini 3 mili ya. Ini rambutku yang 3 mili. Ya itulah, ada beberapa hal yang membuat gue etik. Itu salah satu. Terus habis itu ada lagi inilah. Ada beberapa curhatan dari teman-teman. Terus habis itu aku juga melihat dari sosial media yang marak di Instagram atau di TikTok gitu kan. Tentang banyaknya apa namanya teman-teman muda-mudi yang memutuskan untuk bercerai. Ada salah satu temanku ketika tak tanyain kenapa kamu cerai, ternyata sungguh-sungguh kompleks masalahnya. Ketika tak suruh untuk ayolah dipertahanin lagi lah, itu kayaknya udah nggak bisa, itu kayak final begitu. Entah kalau mudahnya ya kita akan dari sudut ngomonginnya kan komunikasinya aja yang keren, tapi ya nggak bisa segampang komunikasi begitu. Gila ditarik, waduh. Iya kan biasanya keputusan perceraian itu kan hasil dari pemikiran yang nggak sederhana juga kan Mas. Pasti kompleks lah, maksudnya dia punya landasan berpikir yang jauh pada dasarnya kalau udah sampai memutuskan seperti itu, dan nggak mungkin itu terjadi dari pemikiran sesaat, nggak mungkin. Iya, itu numpuk gitu Mas, dari masalah-masalah yang numpuk. Antara lain, ayo kita belajeti sih sebenarnya. Masalah ranjang itu juga sangat-sangat berpengaruh. Iya, tapi bagaimana edukasi atau saling tidak mendukung ya. Saling tidak mendukung ketika diranjang misalnya. Ya kan ada ngono loh. Betul, ada sifat-sifat yang submisif. Iya, heeh. Sing kene on fire, sing ono gak. Kan kayak gitu terus. Kok tidak pernah merasakan klimaks dan yang lainnya kan. Iya. Itu mungkin ya ranjang. Komunikasi. Iya, tapi itu bayangan sesak. Ya bagi aku yang udah menikah ya Mas ya. Kalau memang penting ya urusan ranjang itu, tapi kalau udah di whole pernikahan itu hanya sekelumit dari banyak yang lain. Iya, ayolah kita belajari satu-satu. Itu kan masalah ranjang nih. Itu jelas ya. Permasalahannya kan itu. Terus yang kedua adalah komunikasi, wes. Ya kita belajar tentang komunikasi. Bagaimana seseorang bisa menyampaikan nggak sih apa yang dia rasakan kepada pasangannya. Betul. Itu gagal pisan susah itu. Misalnya kode-kode doang, emang mau kode terus. Apalagi ketika otaknya tidak dewasa begitu ya. Ya susah, memahami kode itu susah loh. Iya. Apa pelajaran yang memahami kode? Sandi Morse. Apa misalnya? Nggak tahu. Tapi ada sebenarnya. Cuman kita kayak apa ya? Kayak tidak menganggap itu sebagai sebuah pelajaran misalnya. Kepekaan terhadap sekitar misalnya. Itu kan sebenarnya. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia menurutmu berdampak nggak sih terhadap kode-kode? Loh. Apa namanya simbol nih bahasa Indonesia itu? Aduh, apa? Semantik atau apa ya bahasanya? Iya semantik ya kalau nggak salah. Itu simbol. Itu memahami simbol. Sing wedok menengahe dijarno. Harusnya kan ada perlakuan atau minimal pertanyaan lah. Kamu baik-baik saja? Ada apa di tempat kerja? Atau ada apa yang kenapa hari ini? Iya, gitu. Maksudku gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dilontarkan ketika dia melihat istrinya diam misalnya. Atau sebaliknya juga. Ketika suaminya capek bekerja dan yang lainnya. Terus si istri cuman memaknainya kayaknya dia butuh istirahat. Gitu doang.
ajak lah ngobrol misalnya. Tapi Kalau kalau boleh tahu ya sampean jangan sebut orangnya ya, tapi secara global aja. Kalau apa yang terjadi pada temennya sampean tadi, kira-kira menurut dia, jangan menurut sampean ya, menurut dia yang dia ceritakan persoalan terbesarnya apa? Ojo ikilah, ojo bahas iku sih. Ojo bahas iku ya. Masih kan personal. Iki kan opini awake dhewe ae ngono lho. Oke, Untuk salah satu itu. Salah satu halnya gitu adalah di komunikasi itu tadi ya. Tapi menurutku ya Mas, kalau hari ini ya di tengah krisis ekonomi yang seperti ini ya meskipun aku bukan saya tetap punya kerjaan, tapi kan apa ya, di antara zaman yang seperti ini kan semakin susah untuk cari duit gitu Mas. Ketika nggak punya kerjaan yang settle itu juga mengaruh. Nah, ini loncat lagi nih. Ini sudah tidak komunikasi, tapi lebih ke perekonomian. Betul. Kan? Tapi kalau perekonomian ketika memang bisa dikomunikasikan dengan baik dengan pasangan, insya Allah ada titik tengahnya lah. Karena ya kan kalau pernikahan kan urusan dua orang menjadi satu tujuan gitu. Kamu punya tujuan yang dulu kamu punya tujuan saat kamu single dulu. Ketika udah menikah pasti akan ada perbedaan di situ. Nggak hanya dirimu sendiri yang kamu pikirkan. Ketika kamu melangkah satu langkah ke depan, misalnya menentukan apa yang akan dilakukan setelah ini, itu mesti gawanane iki ya apa ya, lek bojoku apa setuju nggak ya bojoku ketika aku melangkah seperti ini, pasti ada pikiran-pikiran yang seperti itu gitu. Karena gawanane ketika menikah yo soal bagaimana untuk bisa berjalan beriringan gitu Mas, bukan tentang diri kita sendiri gitu, tapi tentang si orang itu dan keluarganya, istrinya maksudnya. Kalau dia punya anak ya tentang the whole family gitu, gimana semua orang itu bisa bahagia ketika loncatan jalan yang dia lakukan itu. Kadang-kadang kan ada orang-orang atau cowok-cowok ya, suami-suami yang dia itu masih kebawa suasana zaman mudanya, yang take risk terus gitu, maksudnya ambil resiko habis-habisan. Ketika menikah, dia nggak bisa ngerem otaknya untuk mengambil resiko. Ya memang mengambil resiko adalah bagian dari sebuah perjalanan menuju kesuksesan ya, tapi kan ketika udah menikah kan pasti yang berdampak kan nggak hanya sampean gitu, keluarga semua nanti yang jadi dampak gitu. Dan itu nggak semua orang bisa mempertimbangkan itu Mas. Ketika menikah loh ya, tergantung bagaimana kedewasaannya dia untuk menyikapi keadaan di lingkungan sekitar. Ya maksudnya kembali lagi ke asertif itu tadi gitu. Kamu kira-kira ada saran nggak ya untuk di era sekarang yang di zaman sekarang yang perekonomian lagi susah-susahnya begitu ya, bagi para pasangan muda gitu loh, untuk memanage perekonomiannya begitu loh. Menurutmu sendiri Zara, apa hal yang bisa ditolong begitu loh? Yo kalau awake dhewe ya ketika single, ade kan ngowelos yo anjing, mari apa entuk duit ngono kan langsung cuy cus check out. Nah, terus mari ngono jajan, ayo jajan nanti sikat ngono. Ketika punya duit kan los gitu Mas. Tapi ketika kamu nikah, kamu harus mikir nih, bulan ini kepentingan keluarga yang harus dijalankan apa ya, misalkan bayar listrik, misalkan ini, terus kebutuhan dapur, berapa budgetnya, cukup nggak gajinya untuk 1 bulan, misalkan kebutuhan dapurnya, terus kebutuhan rumah tangganya kayak misalkan baju atau kebutuhan sabun gitu-gitu kan harus dibudgeting gitu semua Mas. Jadi nggak seimpulsif dulu kan zaman kudu ngerem kan ya. Iya betul. Ngerem. Butuh nggak sih ini tripod misalnya? Nah, iya kan dia bukan konten kreator misalnya. Iya. Tapi kadang-kadang kan istri kayaknya atau suami ya, kayaknya enak deh lek duwe tripod gitu. Tapi kan ya gak fungsi juga gitu. Ketika itu tidak mendukung kebutuhan kehidupannya dia, ya mending dia beli beras gitu. Betul, menahan dulu. Jadi memenuhi kebutuhan dasar dulu. Kalau aku sama istriku sekarang fokus pertama ya, misalkan udah gajian gitu, itu budgeting untuk kebutuhan dasar dulu, misalkan makan, misalkan sabun, misalkan
apa kayak listrik misalkan atau air atau apa ya kesehatan ya itu penting lah ya pokoknya budgeting untuk hal-hal yang harus dipenuhi di bulan ini misalkan itu sepakat aku. Itu udah dipotong di awal gitu, udah dibudget sama istriku. Dipersiapkan kan? Nah selebihnya bebas mau jajan mau jajan los gitu. Karena emang menyisakan buat itu ya, buat jajan dan yang lainnya ya. Kebutuhan apa? Yang tidak terduga. Iya, dia juga pengen hidup. Maksudnya hidup itu dia juga aku membebaskan dirinya untuk mau apa sih gitu. Mau apa gitu. Dia sebaliknya juga suka aku. Mau sebelah. Iya, tiba-tiba aja. Enggak apa-apa. Maksudnya dia juga membebaskan aku gitu. Ketika Mas Saman mau apa? Nah, ayo kita budget dulu di bulan depan. Misalkan harus Saman pengen beli apa gitu, beli kaos, beli baju, oke, dibudget dulu. Tapi ya itu Mas harus ada penghasilan. Nah, ketika nggak ada penghasilan kan gimana akhirnya? Tapi setiap orang yang udah menikah pasti kebanyakan ya mereka sudah pasti punya kerjaan lah ya. Makanya berani untuk menikah. Tapi masalah manage perekonomian ini loh yang nggak semua bisa gitu loh. Nggak semua orang yang bekerja berani menikah, Mas. Nggak semua yang menikah adalah bekerja. Iya kan. Ya banyak teman-teman kita yang belum bekerja juga berani nikah gitu kan. Iya, tapi kan ya konyol juga. Ya. Maksudnya masalahnya bakal lebih kompleks lagi, lebih rumit gitu. Maksudnya struggle-nya juga lebih capek gitu. Dan saya kan nggak mau seperti itu, makanya saya harus bekerja gitu. Iya benar itu masalah perekonomian ya. Terus aku mau kepikiran ini tentang ternyata butuh kecerdasan deh. Kecerdasan emosional. Iya kan. Setiap orang yang lain sudah memutuskan untuk menikah gitu. Aku kira dia harus punya kecerdasan dalam memahami bahtera rumah tangga. Maksudnya gitu, bahasanya gitu. Perasaan orang lain, perasaan istri kalau iya apa ya lebih tepatnya menurutmu kecerdasan apa yang dibutuhkan? Kan ada 9 kecerdasan nih manusia. Menurutmu kecerdasan apa yang paling dibutuhkan dalam pernikahan? Emosional lah. Interpersonal gitu. Terus sampai religiusitas. Matematik sosol lah, matematik ono lah titik-titik kan ya. Tapi kan nggak mahir banget kan nggak masalah begitu. Iya. Tapi kan intrapersonal kan penting untuk memahami diri sendiri, bagaimana ngerem diri yo. Pasanganku seperti ini, aku harus menyesuaikan ya. Iya itu. Terus intrapersonalnya, terus hubungan ini kan. Dia menanggapi pasangannya bagaimana dan yang lainnya. Terus memahami sekitar, misalnya mertuane cerewet gak gitu loh. Terus bagaimana kita harus bukan berlagak baik ya, tapi ya baik tenanan gitu loh. Itu nggak usah pura-pura gitu. Berlagak aja dulu, siapa tahu nanti menjadi kebiasaan. Ya wes, nggak apa-apa lah ya. Mungkin dipaksakan memang ya untuk ya kan Anda nice dulu gitu. Iya, nggak apa-apa. Anda baik di depan mertua misalkan, tapi Anda toksiknya dikeluarin pas waktu di luar orang tua. Maksudnya di luar lingkungan rumah gitu kan. Boleh kan, ngopi juga boleh. Kalau aku sih dulu itu Mas, selalu pas awal mau nikah dulu komitmen sebetulnya yang paling penting. Yang paling penting maksudnya gini, batasan-batasan. Iya, maksudnya komitmen itu gini, batasan-batasan mana yang ini itu boleh dan tidak. Misalkan ketika aku udah menikah ya, aku oleh ngopi kayak gitu. Pulang malam. Aku boleh pulang malam misalnya. Main sama teman-teman jam berapa batasnya kayak gitu. Main sama perempuan lain. Enggak, kalau itu enggak pernah saya. Ya, enggak pernah ya. Jadi itu maksudnya batasan-batasan itu komitmen seberapa itu yang harus kita tepati gitu, janji-janji kita maksudnya. Ketika ada pelanggaran ya mau mengakui bahwa aku salah. Ya nggak apa-apa. Ya wajar lah salah gitu. Pelanggaran komitmen karena apa? Apa misalnya? Pelanggaran. Ya misalnya aku mulaiku kepengen. Alah, ya tidak sesuai dengan komitmen perjanjian awal gitu. Aku pulang jam 10 nih. Terus mulai jam 11. Iya. Wah, itu
ditutup tagap lawangmu. Gak Kayak aman ya, deg-deg ngono jek iso dilebur ya sih ya. berusut. Dek. Aku berusut aja. Untungnya. Aku dulu tuh pernah punya pikiran sama siapa istriku itu dulu buat semacam perjanjian pranikah. Jadi perjanjian pranikah misalkan penghasilanmu berapa, penghasilanku berapa persen masuk ke istri, berapa persen yang dipergunakan suami, misalkan ada aset gitu nanti di atas namakan siapa. Itu sempat kepikiran seperti itu, tapi pada prakteknya ternyata kita belum sekaya itu. Gak usah lah. Jadi gak usah. Mungkin perjanjian pranikah untuk orang-orang yang udah kaya banget gitu, yang asetnya di mana-mana gitu, bisa jadi seperti itu. Karena mereka nggak mau rugi gitu ketika menikah. Ketika menikah justru malah rugi kan kak? Iya iso juga kan, beberapa kali mungkin dilihat dan rugi juga. Nikah dan yang lainnya ternyata gagal di pernikahan. Ternyata salah satunya bener-bener dirugikan gitu loh, atas apa jenenge harta yang sudah dikumpulkan bareng-bareng tiba-tiba pecah. Akhirnya pecah terus di PKB misalnya kan. Iya. Itu kan gitu, manfaat pernikahan di situ ya. Nah, manfaat pernikahan dalam melindungi aset-aset itu tadi. Tapi maaf ternyata aset kami nggak segede itu. Jadi ya udahlah, nggak usah ngono. Iyalah. Jadi lebih ke akhirnya mengusahakan semuanya itu bareng-bareng gitu. Baik lagi kalau urusan pernikahan ya tentang dua orang yang satu tujuan gitu. Jangan ngomong tentang tujuan personal di situ, harus ngomong tentang tujuan bersama. Iya, dan pasti lebih menyenangkan lah Mas. Untuk punya teman bermimpi itu seru loh. Iya, pasti bermimpi dalam konteks tujuan hidup satu goals yang sama gitu kan. Ini pasti lebih seru lah. Ketika sampai sendirian kan, aduh capek banget anjing aku. Kayak gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, kan hasil dari satu bulan kerja gitu kan. Kadang kan sering habis ya. Kamu merasakan gitu juga kan pas waktu dulu. Ya nge-shift tapi kan ya. Nge-shift tapi ya ending-endingnya entek maneh ngono ya. Karena nggak punya tujuan gitu, nggak punya kerangka berpikir money management yang bagus gitu. Dan akhirnya kan sing ngerem ya. Iya, kan sing ngerem. Anggerai. Pengen gitu. Iya, oleh aku kan saiki yo iku kan apa istilahnya salah satu tujuan komunikasi juga hire manager. Saya kan hidup saya kan pas waktu lajang kan kacau banget ya. Jadi sekarang lebih dikit teratur lah setidaknya bisa bangun pagi rutin dan sebagainya. Dari situ itu aja sesimpel itu. Nanti perjalanannya pelan-pelan lah diperbaiki. Nah, aku kepikiran ini lagi deh. Apa nih ini penyebab pasangan muda-mudi yang cerai ini salah satunya adalah orang ketiga. Ini mesti muncul deh. Meskipun banyak ya alasan-alasan yang melatar belakangi itu ya. Iso ekonomi, iso komunikasi. Apakah orang ketiga itu juga jadi faktor yang penentu gitu tak? Iso tidak betah ning omah gitu kan ya. Akhirnya dia kan mencari pelampiasan yang lain di luar yang bisa membuat dopamin dia terpenuhi, betul. Adrenalin dia terpenuhi mungkin dengan orang lain yang dia lebih deg gitu ketika dengan orang lain. Nah itu kan bisa faktor. Oke loh, saya kasus-kasus polisi dan yang lainnya, jangan mau polisi. Nggak potong ya. Ada beberapa kasus ini di sosial media ya. Itu kan juga kayak gitu. Orang ketiga muncul sehingga ya itu. Cerai. Tapi percaya apa enggak, Saman kalau ngobrol tentang orang ketiga, secara ekonomi pasti mereka udah beres. Rata-rata ketika ngomong bahwa mereka udah bisa nambah gitu ya orang ketiga dalam tanda kutip. Itu pasti secara ekonomi beres. Tapi ada sisi lain yang kurang, misalkan itu tadi komunikasi atau meranjangnya. Jadi pasti ada kekurangan-kekurangan di situ dan orang ketiga itu selingkuh dalam arti itu adalah manifestasi dari akar permasalahan yang nggak selesai itu tadi Mas. Di rumah. Iya iyalah di rumah, masa di jalan. Iya kan, ya sabarno.
Ya maksudnya akar permasalahan itu yang harus dipahami gitu. Betul. Gimana sih cara menjalin hubungan pernikahan yang baik gitu. Ketika kita udah menjalani kayak gitu yang baik, wis gak kepikiran san Mas untuk nambah-nambah misalnya. Anjing situ tok ae capek loh. Coba ngapain boleh maneh ngono kan. Misalnya kan kayak gitu. Tapi kalau memang ada orang yang udah kebiasaan seperti itu dari lajang ya bisa jadi susah ya juga ya untuk berhenti. Wataknya mungkin. Ya bisa jadi. Oke, menurutmu apa manajer sing menyebabkan perpecahan, keretakan dalam rumah tangga selain yang kita obrolkan? Orang tua. Oh iya. Orang tua atau orang tua kadang-kadang kan. Ini ya seberapa orang ikut campur orang tua kita dalam memutuskan apa yang ada dalam keluarga kecil kita gitu. Betul. Seberapa orang tua itu berpengaruh bukan berpengaruh, mengintervensi. Kadang-kadang kan ada orang tua yang merasa ketika mereka masih tinggal sama orang tuanya ya itu si orang tua masih menganggap kamu yang mana kamu sekarang udah berkeluarga, maksudnya udah punya istri atau udah punya suami atau udah punya anak. Si orang tua itu masih merasa kamu ini anakku, kamu kudu manut sampai aku, enggak kayak gitu. Ketika udah menikah, pada dasarnya orang tua ya harus merelakan gitu si anaknya untuk membangun rumah tangganya sendiri. Benar. Dia harus lepas gitu dari orang tuanya gitu, bahasanya seperti. Makanya kan ada anak-anak yang maksudnya bukan anak-anak ya, teman-teman kita yang dari awal menikah udah langsung bisa sama orang tuanya gitu, entah itu mertua atau orang tua. Maksudnya hidupnya udah benar-benar mandiri, lepas dari orang tuanya ya, karena bisa jadi ya mereka ada kecenderungan mungkin orang tuanya satu sama lain untuk intervensi gitu-gitu. Tapi kan nggak semua orang tua seperti itu ya Mas. Kebanyakan sih iya. Nggak semua. Kebanyakan sih iya. Ya oke, boleh. Kamu nggak tahu roh apa jenenge trauma-traumatis yang diceritakan teman-teman terhadap bagaimana orang tuanya mendidiknya. Aku susah menilai ya sebenarnya, karena aku belum pernah menjadi orang tua ya. Tapi pendengar dari beberapa cerita dari teman-teman itu merasa kayak aku ini sudah dewasa. Kenapa sih masih diatur-atur? Masih dianggap sebagai anak gitu ya. Itu padahal umur 25 ke atas gitu. Kenapa dia tidak bisa berdiri secara independen? Aku punya otak sendiri, aku punya perilaku sendiri, aku punya keinginan sendiri untuk berbuat apapun gitu ya. Terlepas itu minus dan plusnya, aku kan belajar dari situ gitu loh. Iya, aku akan ambil resiko. Ketika gagal, ya udah aku bakal bertanggung jawab misalnya. Tapi ketika adanya orang tua yang mengontrol, ya mau lah. Katanya melayu yang negatif, kadang dipenggak sih. Meskipun itu bagus ya. Tapi kan akan membuat pressure terhadap anak begitu loh. Membangun ketakutan tersendiri. Iya. Yang notabene kadang-kadang belum tentu juga apa yang anak lakukan berhasil. Iyalah. Awal-awal udah dikasih pagar ngono. Ojo ngene kok ngene. Menurutku seharusnya jangan membuat interupsi ya. Itu model interupsi nggak sih? Menginterupsi. Tapi lebih ke ayo berdiskusi bener. Itu kayak jarang banget deh orang tua yang bener-bener iki karepmu biasa ya asli nih gitu loh. Jelaskan dulu deh maksudmu apa gitu. Aku itu misalnya anaknya ngomong bahwa aku itu pingin ketika masa depanku itu seperti ini. Oke nak, ketika masa depanmu pingin seperti yang kamu sebutkan tadi, cara-cara langkah-langkah yang harus kamu lakukan adalah ini yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini. Aku nggak bisa bu cara itu, berarti orang tuanya harus mencari cara lain dong untuk ya aksaranku gini deh. Itu maksudku obrolan sing asik kan kayak gitu menurutku gitu. Iya kayak konseling lah mesti. Ketika aku menjadi guru BK ya, ketika ngobrol sampai area, aku pasti mencarikan jalan-jalan alternatif gitu loh. Untuk menuju yang tujuan muridku. Ya? Misalnya dia pengen nenggone luar negeri gitu ya. Ya wes ada jalur ini jalur ini. Pak, tapi saya tidak mau itu, saya mau ngaji dulu nih. Oke, berarti kamu gap year dulu misalnya. Kamu harus mencari jalan ini lagi gitu. Itu yang aku lakukan di konseling siswa. Tapi menurutmu dalam konteks pernikahan dan orang tua kita pilih orang tua gimana? Kayak gitu. Karena tidak memiliki kemampuan konseling juga. Ya persoalannya kan
kalau berapa anak orang ini, yang teredukasi. kalau anak ini dianggap sebagai sebuah prestasi orang tua, gimana coba? Iya, akhirnya ya berharap apa yang sudah dikeluarkan selama hidup harus dikembalikan gitu. Ya. Itu aku sakno banget dan miris banget gitu. Iya. Tanpa adanya kesadaran loh. Orang tuanya tanpa ada kesadaran penuh bahwa oh, aku menyadari anakku ternyata gak kuat atau gak mampu gitu loh. Untuk memberikan semua yang sudah aku keluarkan. Jarang yang mempunyai kesadaran itu. Munculnya malah pressure gitu loh. Awakmu wis tak gedekno sampai sekian, sampai umur sekian gitu. Balik no. Ayolah. Aku njaluk sandal aja gak mau tuh kok. Aku njaluk klambi nyer kok mau angel-angel gitu. Iya maksudmu awakmu biyen kok pas njaluk iki tak turuti loh. Tak turuti kabeh ya. Iku diungkit, bakal diungkit. Ya itu balik lagi ke orang tuanya sih. Iki orang tua durhaka gak sih sebenarnya? Ya enggak juga. Yo haknya mereka kan. Gak ono ya orang tua durhaka. Ya haknya mereka, tapi kan balik lagi kan ngobrol lah yang penting kan gimana caranya. Tak kira ketika awake dhewe sebagai anak ya nanti dalam konteks ini di pernikahan dan sudah berkeluarga ya. Kan ada banyak lah kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah anak ya, terus habis itu mencoba menjelaskan keadaan si anak terhadap orang tua. Dalam konteks ini anak ini adalah orang yang sudah menikah loh ya, sudah berkeluarga kan bisa lah diobrolin gitu. Ya memang bisa. Memang banyak kadang-kadang halangan-halangan karena kekeras kepalaan satu sama lain. Yeah. Si anak juga keras kepala dengan pendapatnya, atau mungkin orang tua yang keras kepala juga dengan apa yang dia mau kan. Banyak lah, maksudnya kendala-kendalanya kan pasti banyak. Tapi kan yo balik lagi lah, konflik itu semuanya itu bisa diobrolin kok, bisa ya minum teh sebentar lah, atau mungkin ya digaekno putu lah ngono ben apa gak mesti juga ya, gak mesti ketika ono putu terus bareng ngono dhek ngomong kan yo awakmu iku ngekeki aku penggawean aku wis ngeramut anakmu dan nilainya terus bareng ngono awakmu iku ndadekno aku babumu gitu dan nilai itu kan yang ya itu komunikasi yang balik lagi komunikasi lah, balik lagi bisa lah. Kalau orang tua kita ya tetap diusahakan lah, mau nggak mau mereka juga tetap orang tua kita gitu. Artinya ada banyak cara lah, tapi aku nggak bisa jelasin detail secara satu persatu karena pasti konteksnya juga beda-beda kan persoalannya kan. Dan persoalan kalau udah menjadi rumah tangga, anak, orang tua, terus cucu itu kan ribet banget kan. Iya. Dia gak ngalami sendiri atau mungkin apa ya, nggak mencoba untuk membangun trust satu sama lain terhadap orang tua bahwa oh ide lo iso dadi wong tua wis lah bu, wis gak usah coba ngelatih maneh ngono, mesti gak usah wis percaya lah ngono, aku tak latihan dewi gitu. Dalam konteks ini menjadi orang tua untuk anakku misalnya. Benar. Ya itu butuh diobrolin lah. Toh ya mereka juga semakin kesini kan ya enggak semakin muda kan mas, malah semakin tua kan. Nah, ini aku menemukan ini. Ayo kita bahas ya. Hal-hal sepele pemicu salah paham dalam pernikahan. Yang pertama itu ada pekerjaan rumah. Oke. Iya kan. Nyuci baju, menyetrika. Itu kan hal yang bukan menyebalkan, tapi menguras waktu banyak bagi kita. Betul. Ketika itu dilimpahkan ke perempuan, itu jelas etik. Oke. Si perempuan etik. Ketika yang laki-laki tidak menyadari dan minimal umba-umba lah. Ini triknya mas. Ini triknya bojomu, gitu. Ini triknya ya. Saya awal-awal dulu pas menikah, hal pertama yang kami beli dari uang buwuh pernikahan adalah mesin cuci. Karena aku males nyuci sejujurnya ya. Aku ngomong nih bojoku. Aku mau loh ya dek, umba-umba. Karena aku seumur urip gak tahu umba. Lah kan ono masalah kayak kamu juga. Tapi kan ada solusi ya. Tapi ada solusi. Benar. Iya, beli mesin cuci lah. Kalau kamu nggak mau umba-umba ya tuh kok mesin cuci loh. Seberes sesantai itu. Aku iso apa umba-umba, tapi aku emoh. Yo, kan akhirnya aku harus nyari alternatif yang memudahkan satu sama lain kan. Bukan dengan meminta istri untuk
umbah-umbah tok yo gak kayak gitu. Itu namanya egois kalau Iya. kayak gitu. Ya akhirnya kan harus ngasih alternatif inilah pilihan. apa jenis merasa tidak adil lah misalnya. Merasa Iyalah. tidak adil. Aku harus nyapu. Lah kowe enggak kudu nyapu dong. Ah. Aku harus cuci-cuci. Kamu ya harus. Itu kadang-kadang yang tupoksi itu loh sing sering Iya. salah paham juga. Ya harus diobrolin. Iya. Jadi suami harus memahami juga. Aku jangan tupoksi egois. kok nih kerja, cuci piring, apa udah selesai. Sisanya ya udah tugasnya perempuan dong. Tapi jujur Mas, aku kalau liburan ya, aku kerja rumah tangga loh. Aku nyuci, ya? aku masak. Serius? Aku Bisa kosek-kosek. kan masak? Sejak kapan kan bisa masak? Leh, tak Gak percaya. Lah, gak percaya wis. Asli. Aku minggu gawe spaghetti, Pak. Gak percaya asli. Gak percaya. Lem Bulgogi saus bulgogi. masak mie sedap. Lah, spaghetti saus Iso. bulgogi loh, Pak. Italian food Iya. dewe, Pak. Heeh. Gak percaya. Masa iso? Aku Ya, serius, iya kan? aku gak tahu awakmu masak soalnya. Ya kan tapi ya wis belajar lah, tumbuh lagi lah. Kamu wis dadi apa? Bapak-bapak, calon suami bapak-bapak. ya kan? Suami, masa kamu gak tumbuh, kamu tetap Iya. menjengkelkan seperti zaman Tapi kamu spaghetti lajang. angel gak sih Ya sebenarnya? gampang lah. Oh, Masak spaghetti sing iki yo, saset yo. spaghetti instan kan tinggal celup Iya. doang kan. Ikmah gawe ini padha wae ambek mie instan, Pe. Iya, tapi aku iso ngesop Oh lah. ya wis oke lah. Aku gak kaget akhirnya. Misalnya kamu gawe jangan asem ngono. Iya. Kita aku bakal kaget. Lah lek jangan asem aku gak atau iso. gawe rica-rica. Gak iso aku lek rica-rica, tapi lek sambel gitu-gitu iso Iya. aja. Gitu. Dan aku kalau liburan kosok-kosok jeding, umbah-umbah, Serius. siram-siram, serius. Transformasimu kayak gini, Pak. Lah, karena itu tumbuh Mas. Menikah itu menumbuhkan, membebaskan, enggak malah Kamu bukannya mengkungkung. pas waktu kuliah biyen males-malesan turu-turu ngopi, Iyalah. turu-turu ngopi, begini wifi aja. Iya. Sampai isu turu. Menjadi orang yang termasuk males banget pas waktu Ya kuliah. itulah makanya hikmah dari pernikahan itu seperti itu. Ya balik lagi kan pernikahan itu membebaskan, serius. Kamu semakin bebas semakin senang nanti kamu semakin bertumbuh juga gitu. Ya. Oke, masuk ke masalah kedua ya. Masalah waktu. Nah, Jadi terlambat pulang kerja, lebih banyak waktu dengan hobi atau dengan teman-teman yang lain, gak ngurusi rumah. awal-awal dulu Itu aku, juga. aku sempat banyak chaos di situ. Kamu lebih banyak dengan teman. Ya betul. Jadi awal-awal dulu aku nggak bisa memilih, nggak bisa menempatkan diriku waktunya seberapa untuk keluarga, seberapa untuk teman-teman gitu. Kayak 50-50 cian gitu ya. Enggak malah 50-50, malah 70-30. Lebih kalah ya? Lebih ke teman-teman. 30 gitu. untuk istri ya. Iya, 30 untuk istri. Tapi akhirnya kan dia pelan-pelan lah belajar lah. Nge-switch sekarang sudah 70 untuk rumah dan Ya, istri. 30 untuk teman-teman. Karena teman-temanku juga sudah jarang. Iya. Ya paling samian gitu dan beberapa yang lain gitu. Dan ya kita juga kan tumbuh kan Mas, Saman juga tumbuh gitu. Saman juga punya teman-teman yang lain, berkembang dengan teman-teman yang lain. Ya, aku juga akhirnya juga tumbuh dengan teman-teman yang lain gitu, dengan aktivitas yang lain. Ya itu hanya persoalan waktu sih tak kira. Terus bagaimana seorang istri ya, istrimu khususnya ya, mentolerir keterlambatan yang kamu lakukan atau porsi tadi yang terlalu banyak dengan teman? Ya itu tanya ke istri Komunikasinya saya. seperti apa? Aku tanya ke istri saya. Tapi yang jelas aku selalu ngomong bahwa ketika aku telat ya aku ngomong gitu. Tapi ya memang kadang-kadang kalau Tapi dia cemberut kan pasti ya. pasti itu udah Sejam 2 jam itu pasti itu cemberut udah ya. biasa. Tapi ya harus ada kontraprestasi Mas, maksudnya akibat. Oh, oke. Misalkan kemarin habis melakukan kesalahan ya minta maafnya harus berwujud. Misalkan Nggowo jajan misalnya. tahu dibeliin apa gitu atau check out apa gitu-gitu. Orang-orang resi-resi oma. Ya, gitu. Orang-orang resi gitu. check out apa itu perempuan selalu suka yang kayak gitu ya, tinggal kasih aja. Kalau Anda kerja mah los, kasih. Tapi kalau Anda nggak kerja, wah itu yang jadi masalah. Terus poin yang ketiga, Zer, ada gaya komunikasi. Gaya komunikasi masuknya nada bicara yang dianggap ketus. Itu iso ning chat atau ning ngone telepon gitu. Itu Kalau soal itu, tak kira yo, itu sebelum iya menikah juga sih. Mas, sebelum nikah. Jadi kudu nikah itu- dituoto banget bahasanya. Enggak, aku nggak ngomong harus ditoto ya. Jadi
aku dulu pas waktu sebelum menikah itu lebih cenderung untuk apa? Lebih cenderung untuk apa ya? Gayaku udah tak sampaikan gitu. Aku kan ceplos kan orangnya. Iya. Tapi ketika di rumah dengan orang tua ya tak aren. Tapi kalau sama dia ya ngelos gitu. Ya sama seperti aku nih sampean kayak gini. Iya. Nah, itu udah tak bangun pas awal sebelum menikah. Iya, sebelum menikah. Sebelum menikah Komunikasi itu ya. Komunikasi itu. Ya itu kan itu butuh pembiasaan enggak sih ya Betul. kan ya. Nah, aku kemarin itu ketemu ambek koncoku sing bojone iku apa ya dia komunikasi dengan bojone iku ya padha nada tinggi nih ngono. Tapi sebenarnya mereka berdua gak ono apa-apa kok. Tapi aku sebagai temannya ya mendengar mereka itu koyo tinggi-tinggian ada gitu loh. Yang nyapa sih ngono. Ribet ae ngono. Ket mau kok bultai ning kono. Ayo wae iki. Dengan ada membentak-bentak seperti itu. Tapi si istri juga santai-santai aja dan juga melakukan seperti itu ke suaminya. Dan itu saling komunikasi seperti itu. Tapi ketika orang lain mendengar itu kayak cekcok gitu loh. Tapi ketika tak konfirmasi aman tah komunikasimu seperti ini, ya udah aman. Aku Ya, sama-sama aku mengerti dulu ngomong ke istriku gini mas, ketika awal-awal perkenalan ya, aku akan berusaha untuk mendengarmu lebih dulu. Mendengarmu lebih dulu sebelum kamu ngomong. Aku akan menjadi pendengarmu dulu. Kamu kalau pengen ngomong aja dulu ke aku, tak tampung. Lalu aku akan ngomong di situ. Jadi nggak langsung saling bersaut-sautan. Maksudnya aku ingin didengar, terus si istrinya juga pengen didengar. Akhirnya kan tabrakan gitu, maksudnya sama-sama ngomong. Kalau sama-sama ngomong kan gitu berarti ada persoalan di gaya komunikasinya kan, balik lagi ke situ. Itu udah salah di awal, maksudnya udah nggak pas lah di awal. Nah itu harus diselesaikan sebelum menikah, menurutku ya. Lah ini yang menarik selanjutnya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Nah itu pesan kecil, meletakkan handuk basah sembarangan. Ya, itu awal-awal dulu jadi masalah, tapi sekarang udah ya udahlah. Tapi bener handuk atau yang lainnya? Oh, aku sempak tak sembarangan, sempak tak uncal loh nih. Nah itu lebih jorok cuy. Asli jorok. Ya, pasti ada beberapa hal yang aku gak gini banget deh gue tuh. Aku orangnya menjaga banget kebersihan, menata pada tempatnya. Nanti gitu sama loh. coba aja. Gak anggar buang-buang gitu ketika dewe emang ancene anggar buang-buang gitu kan ya. Aku pun anggar aja sendiri kan. Tapi kebiasaan itu kan akhirnya kadang kebawa di awal. Di awal kan jadi cerewet hidup. Jadi pas waktu awal menikah kan istriku tuh sempat 1 minggu di rumahku mas. Aku tuh kalau di rumahku sendiri di kamarku lah terutama aku rapi. Dia tahu nih kamarku nih rapih kan awal-awal itu. Terus habis itu ketika aku masuk ke kamarnya dia, maksudnya di rumahnya dia, kan ada penyesuaian juga toh terhadap kebiasaannya dia gitu. Dan aku nggak bisa gitu ketika nggak apa ya, masih bahkan sampai hari ini aku ono perasaan asing ngono loh ketika masuk dek kamar dek nih. Jadi kadang-kadang itu apa ya, cek orang ngerasa beneran nyaman gitu. Misalkan di kamarnya dia, maksudnya di rumahnya dia. Awal-awal dulu yo rapi kabeh, tapi saiki wis ya wis lah udah ngerti asline ya. Wong iki dikandani ket mau gak ket daerahne gak ngandel ya wis lah dan akhirnya pegang kandani. Iya ngono. Akhirnya klimbrak. Tapi istriku tahu, misalkan kalau di rumahku itu ya, aku kan di kamar punya kayak apa ya, tempat khusus untuk baju kotor gitu. Selalu tak taruh di situ. Aku bareng juga kayak gitu. Ya wis pokoke kabeh. Misalkan tak uncal uncalno ya nang ngono lah. Yang di rumahnya istriku sekarang kan nggak ada tempat khusus baju kotor, jadi everywhere is baju kotor. Angger lah orang ngedele. Iya, karena ya menurutku ya kayak ideal lah. Tapi kan karena ya nyaman karena itu rumah sendiri katanya. Terus yang terakhir lah tentang media sosial ini yang lagi marak sekarang ya. Dimana aku juga dengar cerita dari temanku bahwa sudah di dalam kamar berdua atau di rumah lah ya berdua gak komunikasi tapi saling belinan HP masing-masing gitu ya. Yang perempuan scroll, yang laki-laki main game misalnya. Dan itu sekarang marak banget terjadi di era sekarang gitu.
kemarin aku denger apa namanya pengajian di sebelah rumahku. Itu ya ini ngomong itu kayak gini. Ya Allah ibu-ibu, saiki wis gak deres maneh. Wis gak belajar A batas saja. Tapi TikTokan atau scroll Instagram, wis WA nambah kancane dan bla bla bla. Sing dicekel wis iku wis. Bagaimana hal itu juga sangat-sangat berdampak terhadap komunikasi ya. Iku membatasi komunikasinya udah sama dunia maya sing seperti itu ya. Tapi aku beruntungnya ya Mas ya, aku dapat istri yang dia itu kayaknya udah capek dengan dunia seperti itu. Dia udah lama kan, maksudnya bukan generasi tua yang baru kenal sosial media ya. Kebetulan dia masih muda lah dan hidupnya sudah habis gitu loh untuk urusan kayak gitu, udah selesai lah menurutku ya, karena ya sebelum pas waktu kenal sama aku juga dia jarang update status, terus paling cuma scroll gitu. Dan kalau di rumah sekarang aku sama istriku itu selalu menghormati satu sama lain ketika memang pengen sama-sama me time ya. Me time definisinya saya YouTubean, dia nonton Netflix, ya udah gitu sendirian. Bahkan kadang-kadang ketika masih tidur bareng gitu ya, satu ranjang gitu, dia nonton Netflix, aku YouTubean. Jadi saling menghormati aja sih intinya. Kalau urusan tapi bener-bener itu gak iso terbendung ya hal itu ya. Nggak bisa di era sekarang ya. Bener-bener. Tapi intinya sebetulnya lebih ke saling menghormati aja. Ada batasan-batasan tertentu yang memang sengaja disepakati gitu. Kapan kamu memang harus me time-nya. Itu termasuk kontrol nggak sih? Iya. Bukan yang karena nggak ada pembahasan atau komunikasinya lagi buruk ya wes, podo saling ini aja, saling main HP sendiri. Iya, saling menyenangkan diri sendiri lah, penting loh Mas kayak gitu. Maksudnya kita nggak 24 jam, ada yang wis 24 jam ambek bojo ya misalnya. Iya. Terus gak dikai kesempatan untuk sendiri kan ya, apalagi mungkin sampean kan wongnya kan senang menyendiri, tapi ya saranku sih lebih ke misalkan kalau nanti menikah ya coba diobrolin itu kapan waktu-waktu yang membutuhkan sampean untuk fokus sendiri gitu. Kalau istriku sih menghormati betul ya, misalkan aku mau fokus sendiri gitu, aku cari tempat, dia menghargai itu 1-2 jam 3 jam oke lah, tapi jangan sampai seharian full gitu. Yo tulinan HP tapi seharian full itu udah toksik menurutku kayak gitu. Dan aku beruntungnya sih istriku udah selesai ya masa-masa kayak gitu, jadi ya udahlah, sama-sama udah memahami satu sama lain. 40 kali. Masa sih 30? 47. Gils. 47. Closing statement ya. Closing statement. Apa yang Anda pikirkan dari obrolan ngarong itu ini? Itulah beberapa hal yang tak kira menyebabkan pasangan suami istri itu bisa pecah dan bisa bercerai gitu ya. Akhirnya mentalak istrinya begitu. Itu adalah beberapa hal yang sebenarnya bisa kita pelajari dan mana yang harus kita benahi begitu. Ya antara lain obrolan-obrolan yang sudah kita bahas tadi lah. Tapi balik lagi ya, itu based on our opinion, maksudnya opini kita ya atas pengalaman-pengalaman kita juga, dan dari cerita-cerita teman-teman juga. Dari cerita bisa jadi juga apa yang kami alami juga nggak kalian alami atau kalian alami ya terserah gitu. Dan ya semoga aja jadi itulah, jadi contoh apapun ya menurut kalian bener ya pakai aja, tapi kalau enggak ya wis gak usah. Sesimpel itu sih. Saranmu saranmu Zer, ketika ada pasangan yang sudah mengalami detik sama-sama capek gitu loh, agar mereka bertahan? Saling menjauh dulu aja. Oke, ngasih space dulu ya. Ngasih space satu sama lain. Pikirkan tujuanmu menikah itu apa? Apa yang jadi goalsmu awal dulu menikah itu bertujuan untuk apa? Balik lagi lah. Setelah itu balik ya.
introspeksi diri dulu aja dulu sebelum ngomong lebih jauh ya. Dan tolong saling mendengarkan satu sama lain karena nggak ada komunikasi yang efektif tanpa orang yang mendengarkan, Mas. Iya, berarti kan saling menyadari dan saling ngasih apa ya? Saling mengerti lah. Iya. Kapan saya harus mendengarkan, kapan aku berbicara. Tapi kalau memang sampean ingin didengarkan dulu, ya yang menyadari bahwa kamu harus mendengarkan itu yang harus melakukan mendengarkan itu tadi. Jadi orang-orang yang lihat kita ini ya harus lebih mendengarkan dulu sebelum ngomong, mending dengerin dulu aja. Oh itu kalau kamu ya. Kalau aku lebih ke bagaimana kamu bisa mengedukasi dirimu sendiri untuk mengupgrade skill, entah itu pengetahuan, entah itu enak ya. Pokoknya inti nih, aku mau bicara bahwa ketika awake dhewe cerdas, ketika awake dhewe pintar di beberapa kecerdasan tadi ya, tak kira kita bakal lebih bisa mempertahankan hubungan rumah tangga deh. Berarti intinya kamu harus cerdas dulu. Iya. Kalau menurutku. Iya. Dan harus punya duit, Mas. Iya. Realistis. Duh, gak mesti, Zer. Lek orang-orang cerdas, meskipun duitnya nggak banyak, iso manage. Saling iso manage gitu. Berarti kecerdasan dulu yang paling penting. Iya. Kecerdasan banyak loh ya. Ya tadi interpersonal dan yang lainnya. Kedewasaan. Iya betul. Cuma kan mengetahui dirinya itu memang kurang dari segi pengetahuan, itu juga kecerdasan loh, Mas. Mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang bodoh dalam tanda kutip itu juga kecerdasan loh, Mas. Nggak semua orang mau menerima dirinya yang bodoh. Ya segitu aja lah. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Ya ada lagi mungkin. Udahlah, tak kira itu dulu yang bisa kita obrolkan malam ini. Ya 51 menit dan padat sekali. Menarik lah, nanti kita bakal bahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Iya, tapi anjir noise luar biasa ya. Tak pola. Ada kota metropolis ya. Jadi sangat toxic banget. Banyak noise-nya, tapi ya wis lah. Ya, timbangannya ngemu-ngemu ya. Biasanya kan ngomong-ngomong ngomong-ngomong suaranya. Tapi banyak teman-teman kita yang seneng loh dengan obrolan ide sing apa tapi kan aku pengen menjaga kualitas audio. Ya kualitas audio ya jangan di luar, Mas. Nanti aja kapan-kapan. Semoga aja punya kesempatan untuk punya studio. Ya itulah. Support lah, yang penting like, comment, and subscribe ya teman-teman. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar tahu nanti kapan kami upload. Segitu aja lah. Oke, terima kasih. Sobat apa ya? Sobat mana? Sobat cedakmu. Cedakmu. Cedakku, iya. Yes, ngono lah. Sobat cedakku. Mana ini ganti closing nih ya. Yes. Oke, terima kasih teman-teman. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piro, Lek?